Halo semuanya, balik lagi sama aku. Nah, kali ini aku akan bahas kemarin video yang aku buat, tips menabung 1 juta biar nggak kayak ini. Kelanjutannya yang lebih detail, teman-teman. Yang pertama yaitu ada 5 poin. Yang pertama ada sedekah sebesar 2,5%. Kemudian yang kedua ada tabungan wajib. Sebesar 50%. Yang ketiga ada gaya hidup 5%. Keempat, dana darurat. Dan yang terakhir ada tagihan sebesar 10%. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, sedekah 2,5%. Apa sih pengertian sedekah? Jadi, sedekah itu mengamalkan atau menyisihkan sebagian uang kita untuk fakir miskin. Jadi sedekah itu menurut aku wajib banget, wajib setiap suami aku gajian. Jadi aku harus mengeluarkan sedekah sebesar 2,5% ini. Aku pernah baca di buku apa gitu, kalau misalkan ada 5 keutamaan sedekah, itu pokoknya bagus-bagus lah. Kalau kalian penasaran apa-apa saja, kalian bisa googling. Oke, yang kedua, langsung aja ya. Kedua ada tabungan wajib. Tabungan wajib sebesar 50%. Kenapa sih aku nabungnya kok 50%? Nah, aku tuh challenge diri aku buat lebih hidup hemat. Kenapa? Karena menurut aku, sebanyak apapun pendapatan kita, kalau kita nurutin gengsi, semua uang kita itu bakalan habis. Jadi aku berusaha untuk hidup hemat. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak bisa nabung 50% dari pendapatan, teman-teman bisa nabung 10, 20 atau 30%. Nah, yang penting tuh teman-teman nabung, jadi nggak memberatkan gitu loh. Tapi teman-teman harus konsisten, ini kuncinya. Nah, tabungan wajib ini setiap bulannya aku wajib banget masukin ke rekening bank. Masuk rekening bank. Kenapa harus ke rekening bank? Karena menurut aku, melihat nominal di rekening aku bertambah itu rasanya seneng banget. Jadi aku wajib setiap bulannya masukin ke rekening bank. Oke, lanjut yang ketiga. Gaya hidup. Pasti teman-teman bingung, gaya hidup kok cuma 5%? Nah, gaya hidup ini teman-teman bisa manfaatin buat yang pertama, makan di luar sama keluarga. Terus misalkan rekreasi,
beli baju, atau yang lain-lainnya. Pokoknya gaya hidup ini tujuannya buat nyenengin kita dan keluarga pastinya. Jadi gaya hidup ini kita nggak perlu ngutak-ngatik uang yang lainnya. Oke? Pasti kita butuh banget kan quality time sama keluarga, minimal 1 bulan sekali lah. Nah, 1 bulan sekali itu kan juga kalau quality time butuh uang kan ya, kalau kita pergi di luar, jadi perlu biaya ini. Yang keempat yaitu ada dana darurat. Nah, dana darurat ini menurut aku sangat penting banget dilonggarkan atau wajib banget disisihkan. Kenapa? Kita itu nggak tahu kapan kita akan mengalami masa sulit ataupun kapan kita mengalami masa-masa yang mendesak kita buat ngeluarin uang. Nah, dana darurat ini bisa digunakan untuk misalkan nih tiba-tiba ada temen nikah, terus kita pasti perlukan uang buat kondangan kan. Nah, ini bisa digunakan. Atau misalkan ada keluarga kita sakit, kayak suami sakit, anak sakit, atau bahkan kita yang sakit. Jadi kita itu nggak perlu ngambil uang tabungan buat beli obat, ataupun ada sepeda rusak. Ini kan nggak terduga banget kan ya. Pokoknya dana darurat ini digunakan untuk biaya-biaya yang tidak terduga. Oke, selanjutnya yang kelima, yang terakhir, yaitu ada tagihan. Tagihan ini sebesar 10%. Kenapa sih kok cuma 10%? Ya 10% itu menurutku banyak ya. Tagihan 10% meliputi tagihan apa aja? Ada tagihan listrik. Aku tuh setiap bulan biasanya ngeluarin uang buat bayar listrik sekitar 100 ribuan gitu. Atau karena pandemi ini aku bayar cuma 50%, jadi bisa 50 ribuan atau 60 ribuan. Kemudian ada biaya TV kabel. Nah, TV kabel ini aku biasanya bayar setiap bulannya itu Rp20.000. Terus yang ketiga, wifi. Nah, untuk saat seperti ini kan 3 ini menurutku penting banget, karena kita nggak mungkin hidup tanpa 3 ini kan ya. Ini wajib banget. Nah, teman-teman, jadi menurut aku itu 5 poin ini tuh penting banget buat disisihin, karena kita itu gimana ya, kita itu harus menantang diri kita buat menghemat ataupun bisa meminimalisir keuangan kita buat hidup tidak boros. Ya, ibu rumah tangga harus pinter-pinter lah gitu. Aku cuma mau sharing ke teman-teman biar kita bisa belajar bareng-bareng, bisa belajar sama-sama agar bisa menata kehidupan atau keuangan kita biar suami makin cinta. Asik. Oke. Oh ya teman-teman, ini kuncinya kita itu harus konsisten. Sekali lagi aku tegaskan, semua ini harus kita kerjakan dengan konsisten dan harus penuh dengan kesabaran agar kita bisa mendapatkan hasilnya agar lebih tenang, memuaskan, damai, pokoknya bahagia lah. Emang di awalnya kita itu kayaknya berat banget, tapi kalau dilakukan dengan tenang, dengan senang hati, kita itu pasti bisa melakukannya dengan baik.
Oke, cukup sekian dari aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata-kata ataupun yang kurang enak didengar, karena ya beginilah saya yang ini dan suka heboh. Mohon dimaafkan ya. See you, kembali lagi besok di video selanjutnya. Dadah, semoga bermanfaat.